Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, shalom. Saya rindu melihat lambaian tangan orang yang diberkati Tuhan. Tinggi-tinggi Bapak dan Ibu. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang bersemangat. Tepuk tangan yang bergairah untuk memuliakan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu. Selamat datang, selamat beribadah kami ucapkan di tempat ini. Sebelum kita lebih dalam untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya rindu kita berikan senyuman yang terbaik ke kanan, kiri, depan, belakang sambil disalam. Salam kanan, kiri, depan, belakang. Katakan selamat hari Minggu Bapak. Selamat hari Minggu Ibu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Dengan hormat saya mengundang sama-sama kita bangkit berdiri. Bapak dan Ibu, kita mau deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk janji Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kita masih tetap bangkit berdiri Bapak dan Ibu, kita satukan hati kita. Kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hati kami penuh dengan ucapan syukur pada saat ini. Kami menyadari Tuhan, Engkau sudah sangat begitu baik dan setia atas hidup kami. Berkat kemurahan Tuhan telah pelihara kami sepanjang minggu ini. Dan saat ini kami lebih bersyukur lagi. Tuhan masih berikan kami waktu dan kesempatan datang menghadap Gunung Kudus-Mu. Kami bawa pujian kami bawa sembah dan sorak-sorai kami sebagai tanda ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami juga menyadari Tuhan, mungkin sepanjang minggu ini dari pikiran kami, dari perbuatan kami, dari perkataan kami ada yang mendukakan dan melukai hati Tuhan. Oleh sebab itu sebelum kami lebih dalam masuk hadirat Tuhan, kami minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Kami rendahkan hati kami. Kami minta ampun di hadapan Tuhan. Sucikan, kuduskan, tahirkan setiap umat-Mu yang hadir pada saat ini. Kami percaya perkenanan Tuhan turun atas setiap kami. Dan kami lebih percaya lagi setiap kami umat-Mu yang ada di rumah-Mu saat ini. Kami sudah dilayakkan datang di hadapan-Nya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa yang baik, sendengkanlah telinga-Mu, dengarkanlah doa dan seruan kami. Kami bawa Indonesia, bangsa yang kami kasihi dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Diberkati Tuhan airnya, udara, tanah, hasil laut, perkebunan, pertanian, peternakan, pertambangan, pendidikan, pemerintahan Indonesia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Orang-orang yang takut akan Tuhan kirimkan menjadi pemimpin bangsa kami. Sehingga Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang diberkati Tuhan. Terlebih-lebih menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa di hadapan Tuhan membawa seluruh gereja-gereja-Mu di muka bumi ini, denominasi apapun, biarlah berdiri hanya atas kebenaran firman Tuhan. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang berjuang keras memperluas kerajaan-Mu, Engkau sertai, urapi, perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terkhusus kami berdoa membawa gembala sidang kami Tuhan,
Hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta wakil-wakilnya. Kami berdoa membawa Ketua Rayon 9, hamba-Mu Bapak Pendeta Yongki Taufan Wijoyo beserta wakil-wakilnya. Kami berdoa buat Ketua Rayon Sub 9A, hamba-Mu Ibu Pendeta Madia Elsa Imelda beserta wakil-wakilnya. Dan terkhusus kami berdoa memberkati gembala kami di tempat ini, hamba-Mu Bapak Pendeta Okan Suhendra bersama istrinya Ibu Yayang dan anak mereka Brenda. Turunlah kiranya urapan dan otoritas yang sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sendiri yang mengurapi dan memperlengkapi hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa buat kota kami Ciseeng. Mari Engkau berkati kota Ciseeng Tuhan. Menjadi kota yang aman, yang nyaman untuk kami tinggal menikmati berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kehidupan kami. Kami juga berdoa buat gereja Tuhan di tempat ini, GB House of Prayer Ciseeng. Berkati gereja-Mu, berkati sidang jemaat-Mu. Mulai dari bayi-bayi yang masih ada di dalam kandungan, bayi-bayi yang sudah dilahirkan, anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, orang tua lansia. Setiap kami umat-Mu tidak ada yang luput, kami diurapi, diberkati, diberikan ketaatan dan kesetiaan. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput setiap orang yang percaya. Tuhan mendapati kami umat-Mu tetap setia menanti-nantikan kedatangan ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Sebentar kami umat-Mu akan masuk dalam hadirat-Mu melalui ibadah kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang pimpin. Biarlah Roh Kudus-Mu yang ambil alih. Bapak yang baik, kami siap. Kami mulai ibadah kami di dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadiratnya Tuhan Bapak dan Ibu. Bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Kau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan Raja Maha Kuasa, Kau layak disembah. Haleluya, haleluya. Namamu segala puji dan hormat, kemuliaan dan bagi Dia selama-lamanya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Nama kembalikan hormat, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Tepuk tangan bagi Allah yang layak terima pujian. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tatanya.
Seluruh bangsa-bangsa akan menyatakan Yesuslah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan. Seluruh dunia menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib. Perbuatanmu dahsyat, perbuatanmu hebat Tuhan, dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Angkat kedua tanganmu, katakan haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat sambil bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Sekali lagi katakan segala puji. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya. Bagi Dia selamanya. Bagi Dia selamanya. Sorakan haleluya. Sorakan Yesus dahsyat. Yesus hebat. Yesus ajaib. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang sepakat dengan pujian ini sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat, tepuk tangan yang panjang di atas kepala, tepuk tangan sambil bersorak-sorai. Haleluya, haleluya. Bapak dan Ibu yang hari ini bersuka cita, boleh lambaikan tangannya. Kalau Bapak Ibu sudah bersuka cita, kasih tahu kanan kiri, bersuka cita dalam Yesus. Bersuka cita dalam Yesus. Sebab sumber sukacita yang abadi hanyalah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Yang sepakat, yang setuju, tepuk tangan yang paling meriah.
Ibu kita gerakan badan kita memuji Tuhan saat ini. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadir. Sekali lagi katakan datang. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh. Terpancar dong sukacitanya. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Apalagi kita dong. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Nyatakan Tuhan Raja. Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Haleluya. Katakan kembali. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian. Sekali lagi, umat Tuhan yang nyanyi katakan. Datang ke hadirat. Sama-sama tanggalkan yuk. Lambaikan kedua tangan yuk sama-sama. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas. Lebih semangat, lambaikan tangan untuk Tuhan. Dan gunung-gunung pun bersorak. Yes, haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas puji. Nyatakan Yesus Tuhan Raja. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas. Sekali lagi Yesus Tuhan Raja. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Tepuk tangan untuk Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus yang masih mau meninggikan nama Yesus. Boleh lambaikan tangannya. Ajak kanan kiri, ayo semangat. Ayo semangat. Karena kita mau lebih bersorak-sorak lagi meninggikan Tuhan. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling dahsyat untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah
ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah. Jemaat Tuhan saja Allah ditinggikan. Bersoraklah bagi, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Jemaat Tuhan sama-sama. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Jemaat Tuhan saja katakan. Biar sangkakala tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagung. Come on. Yes. Haleluya. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Allah yang layak diagungkan. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Waduh Bapak Ibu, sorak-soraknya udah dahsyat. Coba sorakan haleluya. Haleluya. Sorakan Yesus dahsyat. Yesus hebat. Yesus ajaib. Yesus aja. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Allah kita. Silakan duduk di dalam hadiratnya Tuhan Bapak dan Ibu. Puji nama Tuhan Bapak dan Ibu. Tiba saatnya kita akan menjalankan korban persembahan kita yang pertama. Mari kita belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami sudah bersuka cita menikmati hadiratnya Tuhan. Kini tiba saatnya kami umat-Mu akan membawa korban ucapan syukur kami melalui persembahan kami yang pertama. Kami percaya setiap taburan umat-Mu akan Kau balaskan berlipat kali ganda. Engkau dengan tangan-Mu yang penuh kuasa akan memberkati setiap pekerjaan umat Tuhan. Setiap usaha umat Tuhan. Dan apapun yang dikerjakan tangan umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati dan membuatnya berhasil. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus,
Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kembali angkat pujian ini dari awal. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Cuma Tuhan saja, angkat kedua tanganmu, katakan, ku mau memuji, ku selalu puji, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Sambil mengangkat kedua tangan, nyatakan kembali. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak dan Ibu. Lebih dahsyat, katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu Tuhan, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yes. Yesus untuk selama-lamanya. Engkau yang layak ditinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan buat lawatan Tuhan, buat hadirat Tuhan pagi hari ini.
Dan kami percaya Tuhan Yesus, Kau ada di tengah-tengah kami. Bahkan Kau bersemayam bertahta di atas pujian penyembahan setiap kami umat Bapa. Tuhan, sejak ibadah pertama, ibadah kedua, bahkan ibadah ketiga hari ini, Engkau yang tidak beranjak Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang tetap hadir, bahkan sampai ibadah keempat nanti Tuhan Yesus. Ibadah khusus anak-anak muda, dan kami percaya Engkau hadir di sana. Kau melawat setiap kami semua. Bahkan kami merasakan hadirat-Mu, merasakan damai sejahtera Allah ada dalam setiap hati kami semua. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan setiap pesan Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami semua. Biar Tuhan hikmat-Mu, pengurapan-Mu yang mengajar, memberikan pengertian buat setiap kami semua. Pakai hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami, bahkan mata kami tertuju kepada setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Shalom semuanya. Apa kabarnya? Bersama dengan Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan kita memang dahsyat. Amin. Haleluya. Dan kita hari ini sudah memasuki bulan yang ke-6. Dan kita satu semester ini menjalani tahun 2026. Dan semester berikutnya, semester kedua, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat akan terus menyertai setiap kita semua. Amin. Haleluya. Ada berapa banyak yang bersuka cita? Haleluya. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah, langsung saja kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal yang ke-6. Dan tema firman Tuhan hari ini adalah yaitu mujizat Tuhan. Katakan yes. Apa sih itu mujizat Tuhan? Apa itu mujizat Tuhan? Sesuatu yang di luar nalar manusia ya. Yang tidak masuk akal, di luar kemampuan manusia, dan sesuatu yang mustahil, tapi itu terjadi dan hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Yang mengerti amin. Jadi kalau hari ini kita datang di rumah Tuhan, dengan segala pergumulan kita, pergumulan kan macam-macam. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami pergumulan di pekerjaan, mengalami pergumulan di bisnis, omset mungkin turun sedikit, atau mungkin turun agak banyak. Di penjualan juga mungkin kurang lancar mungkin. Mungkin secara kesehatan, sakit penyakit. Bukan cuma sakit tubuh, sakit kantong juga mungkin. Amin. Saudara ingin mengalami mujizat Tuhan? Yang amin cuma 5 orang. Amin. Kalau Anda ingin mengalami mujizat Tuhan, dengarkan hari ini. Pesan Tuhan hari ini. Fokus. Amin. Fokus saja. Dan kita akan melihat. Dan hari ini ayatnya semua ada di layar. Anda juga boleh lihat handphone saudara. Tapi hari ini kita mau fokus. Sendengkan telinga kita. Dengar baik-baik. Dan ayat pertama berkata seperti ini. Dari Yohanes pasal 6. Ayat pertama sampai dengan ayat ketiga. Kita akan membacanya. Bergantian. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberia. 1, 2, 3. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? 1, 2, 3. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. 1, 2, 3. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan.
Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. 1, 2, 3. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Haleluya. Saya percaya kisah ini adalah salah satu kisah sejarah, fakta sejarah yang fenomenal, yang mengerti kata amin, yang di luar nalar manusia. Anda mau belajar matematika dimanapun, hasilnya enggak akan pernah ketemu. 5 tambah 2, 5 roti tambah 2 ikan, bisa bikin kenyang 5.000 laki-laki. Belum lagi perempuan atau wanita, belum lagi anak-anak. Belum lagi laki-lakinya usia belasan yang makannya nggak cukup 1 piring. Nggak cukup 1 roti, 2 roti. Saya bisa perhatikan beberapa anak-anak muda kalau makan, nggak cukup 2 kali, 3 kali, bisa 4 kali nambah. Itu anak muda. Amin. Ini dikatakan 5.000 laki-laki. Belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak. Ini adalah peristiwa fenomenal. Salah satu keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama Yesus ada di muka bumi. Yang mengerti kata amin. Dan saya terlalu percaya sampai hari ini Yesus yang sama akan terus melakukan perkara hebat buat setiap kita semua. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan amin. Dikatakan di sana orang datang berbondong-bondong. Kita aja kalau pelayanan seharian, acara doa disentul dari memang pas itu puasa, bubar sentul pasti terasa kampung tengah. Amin. Nggak cukup makan yang ada, nambah lagi. Ya kan, dilanjutkan lagi pelayanan. Sampai sore, pulangnya pun pasti lapar lagi. Itu wajar. Dan ini dikatakan, zamannya beda dengan zaman sekarang. Minimarket bisa ada di mungkin sekitar 200 meter, 300 meter. Di sana nggak ada minimarket pada zaman itu. Kalau maupun pesan roti itu harusnya pesan jauh-jauh hari. Mana ada bisa menyediakan roti 5.000 dalam waktu yang sangat singkat, mendadak. Nggak bisa. Bahkan itu 200 dinar, dijelaskan 200 dinar cuma dapat secuil. Ngerti secuil? Dapat sedikit, berarti kurang lebih bisa berapa ratus dinar itu. Untuk bisa 1 roti aja, enggak secuil. Mungkin bisa 1.000 dinar. Tadi dijelaskan, 200 dinar cuma dapat sedikit-sedikit. Apa artinya? Juga 5 roti dan 2 ikan untuk orang banyak ini. Itulah logika manusia yang terus berjalan pada saat itu. Dikatakan, bagaimana kita hari-hari menghadapi kehidupan ini? Keadaan makin sulit. Belum lama, beras di rumah saya habis. Biasa. PM laporan. Habis beras. Ntar mau masak gak ada beras ya. Oke, siap madam. Saya pergilah ke minimarket dekat rumah. Saya tungak tengok di beras di mana? Biasa di sini. Saya tanya, Mas, beras mana? Habis Om. Ini ada yang beda nih, yang biasa udah nggak pernah dikirim lagi. Dan saya lihat harganya udah cukup tinggi, 100 lebih. Waduh, kalau pulang nggak ada beras repot ini, ya kan? Mau buka puasa ntar, ya udahlah mau nggak mau dibeli juga. Keadaan hari-hari ini makin sulit. Yang mengerti kata amin. Yang mengerti kata amin. Banyak saya dengar cerita daripada ibu-ibu, uang 50.000 cukup dari mana saat ini? Mungkin 10 tahun yang lalu 50.000 ada bisa beli daging, bisa beli yang lain-lainnya. Sekarang 50.000 nggak cukup sampai sore. Itu kalau anaknya cuma 1.
Lah kalau anaknya 4, 5, kan lebih banyak lagi yang harus dibeli lauknya. Bener apa bener? Oh iya. Keadaan hari-hari ini semakin sulit. Tapi dengar baik-baik. Mujizat tidak pernah terjadi dalam zona nyaman. Yang setuju kata amin. Justru dalam keadaan tertekan, dalam keadaan sulit, ada kalinya kita udah muter nih otak kita, 1 tambah 1, 2 menurut kita, tapi Tuhan bisa sediakan 6. Kok nggak ada amin? Buktinya 5 tambah 2 bisa cukup untuk 10.000 orang. Kalau kita tambah wanita. Mungkin ada anak-anak bisa 13.000 orang saat itu. Tapi orang Yahudi selalu dihitung adalah laki-laki dulu. Yang diutamakan. Yang mengerti kata amin. Logika nggak nyampe. Hitungan nggak nyampe. Inilah yang disampaikan oleh Filipus. Inilah yang disampaikan oleh Andreas. Tapi bagi Yesus, dialah yang menciptakan segala sesuatunya. Yang mengerti kata amin. Jadi bagaimana kita bisa mengalami mujizat Tuhan? Yang pertama kita lihat. Kita harus fokus kepada Tuhan. Ayatnya berkata seperti ini. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Perhatikan. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Sebetulnya 200 dinar itu nggak cukup. Yang mengerti kata amin. Jadi dikatakan bagaimana saudara saya kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Manusia ada kalanya suatu saat dia pasti membutuhkan mujizat. Dokter udah angkat tangan. Semua udah angkat tangan, gak ada jalan, gak ada butuh. Tapi Tuhan selalu buka jalan. Amin. Amin. Jadi fokusnya adalah kepada Tuhan. Berapa banyak orang ketika punya masalah, punya pergumulan, fokusnya bukan kepada Tuhan. Tadi Opi menjelaskan, kita harus fokus sama Tuhan. Kebanyakan orang fokusnya kepada masalah. Dia pikirin. Dia usahakan dengan kemampuan dia. Cari pertolongan sana, cari pertolongan sini. Bantuan sana, bantuan sini. Yang namanya manusia beda dengan Tuhan. Manusia sekarang A, ntar siang udah B. Amin. Yang ada akhirnya apa? Kecewa. Tidak sesuai harapan. Makanya dengar baik-baik. Apapun hari-hari ini pergumulan kita, masalah kita, fokus sama Tuhan. Cari Tuhan. Amin. Alkitab sudah jelas katakan, jangan khawatir dan jangan takut. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Jadi selagi kita punya kesempatan, sehat dan sebagainya, ayo kita fokus cari Tuhan. Di hari Minggu kita cari Tuhan. Kalau saya mau bahas tentang ibadah pun ini bisa 1 jam lebih. Kalau bahas ibadah saja. Bagaimana ibadah yang berkenan? Ada penjelasannya lagi. Global saja. Ayo waktu kita ibadah fokus. Waktu kita nyembah Tuhan, kita sembah Tuhan. Waktu kita memuji Tuhan, kita memuji Tuhan. Jangan sebagian on fire, sebagian semangat. Yang lain datar-datar aja. Dengar firman Tuhan, ya dia datar-datar aja. Sibuk dengan handphonenya. Sorry, Tuhan tuh gak pernah pilih kasih. Kasih Tuhan tuh untuk semua orang. Tapi perkenanannya tidak untuk semua orang. Amin. Perkenanannya kepada mereka yang fokus sama dia. Perkenanannya hanya kepada orang-orang yang selalu mencari Tuhan. Amin. Jadi jangan salahkan Tuhan. Jangan kita iri, jangan kita komplain. Kok dia diberkati saya enggak? Kok dia mengalami mujizat saya enggak? Tanyakan pada diri kita sendiri. Yang mengerti kata amin. Yang mengerti kata amin. Tuhan tuh gak pernah membeda-bedakan. Dan dia dapat mengulurkan tangannya kepada orang yang senantiasa selalu mencari Tuhan.
berharap kepada dia. Masalah boleh ada, tapi Tuhan kita jauh lebih besar daripada masalah yang sedang kita hadapi. Amin. Oh iya, makanya berapa banyak orang di luar sana ketika dia nggak kuat, nggak tahan dengan masalah, dengan pergumulan, mereka bisa mengakhiri hidupnya. Mereka bisa bunuh diri, lompat dari apartemen lah, bunuh diri lah. Bahkan bisa salah bergaul, pelariannya semakin kacau, pergaulan yang semakin kacau. Tapi kita percaya hari ini, kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Dia yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang kedua, kita lihat yang kedua. Bagaimana kita dapat mengalami mujizat Tuhan? Tadi dikatakan murid Filipus fokusnya kepada masalah. Ini orang banyak banget. Ini Tuhan kok bikin susah saya, suruh nyari roti, beli roti. Ini mau beli roti di mana? Bikin susah. Itu menurut Filipus. Tapi Tuhan katakan kamu harus kasih makan. Kita harus kasih makan. Mereka mau cuci tangan. Udah suruh pulang aja Tuhan. Pusing-pusing amat. Datang nggak diundang. Kita mau kasih makan lagi. Menurut Filipus, bahasa sehari-hari kira-kira begitulah. Amin. Haleluya. Makanya buat saya di tempat ini, kalau Natal kita nggak makan, kayaknya nggak abdol kita. Benar apa benar? Ya kan? Ada mungkin panitia, udah kasih roti aja Pak Gem. Nggak bisa, ini kita bukan orang Perancis beneran. Kita cuma Perancis-Perancisan. Kalau nggak ada nasi, nggak nendang kita. Amin. Makanya setiap Natal selalu ada nasi buat kita sini. Apapun menunya, yang penting judulnya utamanya nasi. Haleluya. Amin. Yang penting ada ya, mau sepotong ke, mau 2 potong ke ayamnya nggak masalah. Yang penting tema utamanya nasi satu, satu mangkok. Haleluya. Kalau mau nambah ya di rumah. Nah, yang kedua dikatakan, bagaimana kita dapat mengalami mujizat Tuhan? Berikan apa yang Anda miliki. Ini dia rahasianya. Banyak orang nggak berani di sini. Banyak orang di sini nggak berani melangkah. Tapi inilah rahasianya. Ketika mereka sedang sibuk, nih para murid diskusi. Belum ketemu jalan keluarnya lagi diskusi. Wah, orang Indonesia tuh kalau debat tuh luar biasa tuh. Mungkin sama juga orang Yahudi. Wah, debatnya ini punya pendapat begini, begini. Nggak ketemu-ketemu. Cuma banyak ngomong aja. Banyak bicara aja. Nggak ketemu solusinya. Anak kecil dia lihat. Dia punya 5 roti dan 2 ikan. Kita lihat ayatnya. Ayat 8 dan 9. Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti. Mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Tiba-tiba di anak kecil nyamperin Andreas. Om. Atau bahasa Bataknya apa? Tulang. Atau bahasa Cinanya koko. Ya kan? Orang Jawanya, mas. Ini saya punya 5 roti nih, 2 ikan nih. Andreas lirik, 5 roti, 2 ikan. Lu nggak lihat nih orang banyak begini. Mungkin dia mikir begitu. Tapi udahlah, dia terima aja. Dia ceritakan sama Tuhan. Layan masih diskusi, masih berdebat. Ini gimana nih? Tiba-tiba Andreas disamperin sama anak kecil. Dia bawa 5 roti dan 2 ikan. Ingat, anak ini, dia begitu percaya akan kuasa Tuhan. Ini adalah persediaan dia makan bersama keluarga. Ya kan? Tapi dia melihat yang sedang terjadi. Mungkin dia dengar diskusi itu dan dia dengar perintah Tuhan Yesus. Dia berusaha untuk memberikannya. Dengan tulus, dengan ikhlas. Dia persembahkan persediaan makanannya. 5 roti dan 2 ekor ikan. Amin. Bayangkan. Andreas bilang, 5 roti dan 2 ikan cukup dari mana? Kecuali ikan paus. 2 ekor.
Cukup kali. Ini ikan cuma 4 jari mungkin. Iya kan? Cukup dari mana? Tapi di sini kita belajar. Seringkali kembali manusia menggunakan otaknya yang cuma sebesar bakpao. Dan dia lupa Tuhan itu sanggup menggandakan, melipat gandakan, memultiplikasi. Yang mengerti katakan amin. Di tangan Yesus tidak ada yang mustahil. Dan Yesus terima dengan sukacita. Dan kita harus belajar, kalau kita ingin mengalami mujizat Tuhan, berikan apa yang Anda miliki hari ini kepada Tuhan. Apa yang Anda tabur, itulah yang akan Anda tuai. Yang mengerti kata amin. Tapi seringkali kita nggak berani bayar harga. Seringkali kita tidak berani melangkah. Tidak berani berkorban. Tadi saya kasih ilustrasi tentang hewan yang sangat setia. Itu dogi, anjing. Anjing pun zaman sekarang namanya keren. Macam-macam namanya. Ada yang namanya Bruno. Dulu saya punya anjing namanya Bruno. Mati diracun di sini. Ada lagi namanya siapa? Jeski. Wih, keren-keren. Kalah dah pokoknya orang sini namanya. Sekarang namanya Sky. Keren kan Sky. Itu anak saya tuh kasih nama Sky. Kalau saya mau bilangnya udahlah sini. Apa ya, apalah saya mau kasih namanya waktu itu. Blacky. Ya. Terserah. Tapi anjing ini memang setia, luar biasa. Anda yang punya anjing bisa berkata amin. Tapi Anda yang gak pernah punya anjing, masa iya sih. Jujur, anjing itu binatang yang paling setia sama tuannya. Kadang-kadang, ini istri saya, apalagi anak saya, suka ngomong, ini ngapa sih nih, si Sky ngikut-ngikut si Dedi terus. Saya ke dapur, dia ngikut. Saya ke depan, dia ngikut, ngintil-ngintil terus. Saya ke kamar, dia ikut juga. Nggak bisa lepas dari pantat saya. Ya kan? Itu ada kali kayak begitu. Tadi saya ceritakan di rumah saya kan ada CCTV dalam rumah tuh. Bisa kita pantau lewat handphone. Kalau kami baru pulang nih, baru di gang sebelah, belum di gang kita nih. Kita lihat suka disuruh, coba lihat CCTV. Anak saya sebenarnya, dia udah dengar tuh suara mobil saya. Emang telinga itu sangat ini, anjing itu. Sangat peka dia, sensitif dia. Dan dia hafal suara mobil saya. Dia langsung nangkring jendela, dia gordennya dibuka sedikit kepalanya, dia liatin. Ekornya udah goyang-goyang. Ini tanda tanya nih, tuan gue udah mau pulang nih. Dia dengar suara mobilnya. Begitu nyampe gang, wah tambah kenceng nih ekornya. Gitu kan. Luar biasa gitu. Pulang nyampe, waduh dia gong-gong-gong-gong. Dia, istri saya suka terjemahin tuh, dari mana aja kata gitu. Dia ngomong gitu tuh, dari mana aja lama banget seharian, gue ditinggalin. Istri saya ini bisa udah kayak Salomo dia. Bisa menerjemahkan bahasa Sky. Dia bisa terjemahkannya. Dia maksudnya apa, gong-gong, dia ngerti nih bahasa. Oh ini mau ini. Oh bener juga ternyata. Luar biasa. Iya. Tetapi anjing itu punya sisi negatif. Dan karena saya tahu tuh karena saya pelihara anjing. Anjing itu waktu dia kasih makan, apalagi ada temennya. Kalau temennya mau ambil, waduh dia tuh bisa marah tuh. Taringnya langsung keluar. Langsung. Artinya apa? Takut makanan direbut. Kalau lagi saya makan nih, makan roti, dia duduk depan saya, melas itu. Mata yang ngeliatin terus ke muka saya. Dia begini, pengen dikasih. Dalam hati saya, ini anjing nggak boleh aja orang makan apa. Penciuman itu dari kamar jadi seorang tuk, nih baru buka kantong plastik kita. Mau makan apa? Dia udah tahu. Dia datang langsung duduk depan kita dari bawah. Dia ngeliatin ya. Saya kasih, saya nggak tega saya kasih. Ada kali saya kasih satu, saya coba iseng nih, saya baru langsung awalnya suka didiemin dia. Didiemin aja. Tapi mata saya ngelirik gitu, didiemin aja. Saya mau ambil langsung buru-buru diambil sama dia, sama mulutnya. Pindahin sama dia. Dengar baik-baik. Kita ini seringkali melas di hadapan Tuhan kita, minta berkat. Minta kesembuhan, minta mujizat. Betul ya?
Tuhan tuh penuh kasih. Dia suka kasih ke kita. Tapi seringkali ketika Tuhan minta dari kita, kita begitu marahnya. Tuhan minta gak semuanya. Ada kali Tuhan gak butuh, ini udah milik dia. Cuma ayo sini. Seperti tadi saya katakan, sini saya mau ambil lagi. Dia begitu marahnya. Yang mengatakan amin. Tuhan seringkali kepingin pemberian kita. Tapi kita begitu marah, begitu emosi, gak terima. Enak aja. Kerja capek-capek, cari uang susah, diminta 10%. Enak aja, langsung kita ngoceh-ngoceh, marah-marah. Yang ketiga amin. Serakah. Sisi negatif anjing itu serakah. Yang ketiga amin. Sorry. Bagaimana kita bisa mengalami multiplikasi. Berkat yang melimpah. Kalau kita sendiri enggak mau memberikan buat Tuhan. Amin. Ngerti sampai di sini? Ada kalanya Tuhan kasih pelajaran pada saya terlihat binatang. Tuhan kasih pelajaran. Setiap hari saya terus belajar. Terus segala sesuatu yang saya pelajari. Ada kalanya Tuhan kasih hikmat. Diperadakan, Tuhan kasih buat ilustrasi dan sebagainya. Jadi hari ini mari. Kalau Anda ingin mengalami mujizat Tuhan. Belajar seperti anak kecil tadi. Dia enggak pernah sayang dan dia enggak pernah pelit. Karena dia tahu Tuhan dia sanggup melakukan segala perkara. Amin. Amin. Seringkali kita merasa sayang, pelit. Enak aja. Wah udah gak mau ngasih, ngoceh lagi. Begini. Tapi gak masalah. Saya bilang terserah. Kalau saya secara pribadi, saya ajarkan anak saya untuk selalu taat dalam hal ini. Dia selalu sisihkan. Bukan soal nilai, tapi soal yang benar pemberiannya. Yang mengerti kata amin. Kita ajarkan. Dan saya percaya, hari ini kita tabur, hari ini kita lakukan. Dan memang gak langsung menuai. Seorang petani aja begitu dia nanam gak langsung menuai esok hari. Ada proses waktu. Tetapi pada saatnya pasti akan menuai. Yang percaya katakan amin. Dan sekali lagi, manusia itu punya kehendak bebas. Kalau kita ingin mengalami mujizat Tuhan. Kalau kita ingin mengalami pertolongan Tuhan. Ayo lakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Yang mau katakan amin. Mungkin kita punya talenta gak banyak. Mungkin kita nggak punya banyak keahlian, tapi ketika Tuhan minta, ayo persembahkan buat Tuhan. Tuhan, saya persembahkan talenta saya. Saya persembahkan hidup saya buat Tuhan. Saya persembahkan waktu saya buat Tuhan. Saya persembahkan tenaga saya buat Tuhan. Dengan Tuhan tuh nggak boleh hitung-hitungan. Yang setuju kan amin. Ada kalanya kita ketika sudah mulai dipakai Tuhan, udah mulai, aduh. Jangan suka janji sama Tuhan. Kalau mau janji melayani, ayo on time pelayanan. Jangan ditunggu-tunggu kemana orangnya lagi tidur. Janji mau main gitar di cool, tapi tidur. Saya paling gak suka orang kayak begitu. Saya akan selalu kasih note dalam hati saya. Orang-orang tipe seperti itu. Ada note dalam hati saya. Saya punya catatan. Oh begini lu ya. Oh begini, apalagi Tuhan. Serius. Saya orangnya ngoceh karena dia. Tapi lewat catatan hidup saya udah tandain orang-orang seperti itu. Kita harus loyal sama Tuhan. Amin. Hidup kita ini karena anugerah Tuhan. Yang mengerti kata amin. Jangan Anda berharap mengalami penuaian. Jangan Anda berharap Anda akan sukses, Anda akan berhasil. Kalau sendiri tidak loyal sama Tuhan. Janji Allah bukan sampai pada kita, tapi sampai anak cucu kita akan diberkati Tuhan. Yang mengatakan amin. Ketika hidup kita loyal sama Tuhan, kita mau bayar harga di hadapan Tuhan, anak cucu kita akan terus mengalami penuaian. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Kita nggak pernah tahu terjadi hari esok, minggu depan, dan sebagainya. Ini keadaan tidak lebih baik hari-hari ini. Tapi kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, perhatikan Elia saja Tuhan pelihara lihat burung gagak. Di tengah kekeringan,
Tuhan tidak pernah tinggalkan Elia. Dan Tuhan yang sama. Di tengah-tengah situasi yang tidak enak, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang mengatakan amin. Janda di Sarfat, dia taatnya luar biasa. Dan apa yang terjadi? Harusnya dia mati. Kalau dia nggak taat satu, dia akan mati kelaparan. Tapi dia taat melakukan perintah Tuhan lewat Elia. Dia persembahkan roti buat Elia. Dan hidupnya mengalami kelimpahan. Yang mengerti kata amin. Jadi hari-hari ini, ayo. Kalau kita ingin mengalami mujizat Tuhan, berikan apa yang Anda punya buat Tuhan. Dengan tulus, dengan ikhlas, dengan cinta, dengan kasih kepada Yesus. Yang ketiga. Poin yang ketiga. Ayat yang kita lihat. Yohanes pasal 6 ayat ke-10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Yang ketiga. Kalau kita ingin mengalami mujizat Tuhan. Cuma taat dan bersyukur. Tuhan katakan suruh duduk semuanya. Ngatur orang tuh gak gampang. Ini apalagi 5.000. Nggak usah ngatur 5.000. Ada kalanya keluarga punya 4 anak 5 anak susah diaturnya. Yang satu pengennya begini, satu pengen begini. Yang satu begini. Yang ada apa akhirnya? Stres orang tuanya, kesel. Nggak tahan, dia pakai papan. Mungkin kayu, ceter. Nah, ya kan? Ini 5.000 orang. Belum lagi anak-anak bisa bercicilan kesini. Jalan sana, jalan sini. Tapi Tuhan katakan, suruh duduk semuanya. Luar biasa, taat semuanya, duduk semuanya. Kalau kita ingin mengalami berkat Tuhan, kuncinya taat. Amin. Taat kuncinya. Setiap perintah Tuhan, kita taat. Waktunya disuruh puasa, ya puasa. Kemarin pesan Tuhan itu bagus sekali. Dari Pastor Billy Nyotoro Harjo. Gereja kalau ingin bergerak, mengalami terobosan, doa. Amin. Berpuasa. Jangan harap kita bisa mengalami penuaian kalau nggak pernah doa dan puasa. Yang mengerti katakan amin. Jangan mengandalkan program. Mengandalkan yang namanya, waduh, agenda kegiatan begini-begini keren. Kalau ada acara ini baru rame, nggak ada acara sepi lagi. Bukan begitu modelnya. Saya terlalu percaya, waktu doa, menyembah Tuhan, berpuasa, di sini ada hadirat Tuhan, maka hadirat Tuhan ia akan mendatangkan jiwa-jiwa dari mana-mana. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Cuma event aja ramenya. Dan sebagai di hari-hari biasanya, terjun lagi, terjun bebas. Ya nggak ada artinya. Makanya harus bayar harga. Taat dan bersyukur. Semuanya taat. Disuruh duduk semuanya. Kita perlu banyak duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Duduk dalam hadirat Tuhan. Kita banyak doa. Banyak muji, banyak menyembah Tuhan. Dan saya percaya kita akan melihat Tuhan pasti akan buka jalan. Yang mengerti kata amin. Dan bersyukur. Apapun hari-hari yang kita punya, yang kita dapat, yang kita pernah bersyukur. Jangan banyak komplain, jangan banyak sungut-sungut. Kalau kita baru pertama kerja dapat gaji segini, jangan kita marah-marah. Ya gaji segini, pasang ngomel-ngomel, marah-marah. Sama teman dan sebagainya, mulai, gue mau segini gajinya, kerja capek begini. Ada bos harus giat, gak ada bos, santai-santai. Bukan begitu. Apapun yang kita kerjakan, lakukan, kita sedang melakukan buat Tuhan. Tidak ada pekerjaan yang apa istilahnya, yang tidak enak. Semuanya itu buat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Doakan bosmu, doakan perusahaanmu. Kalau kau setia, bos tuh diam-diam pantau. Lihat, sekalipun dia nggak ada, dia bisa tahu kegiatan kita di situ, aktivitas kita di situ. Seiring dengan waktu dia lihat, dia perhatikan. Dan janji Tuhan kau akan jadi kepala dan bukan jadi ekor. Amin. Amin. Nggak pernah ada yang menyangka. Tiba-tiba Anda bisa mungkin jadi kepala. Saya kan pernah bersaksi di tempat ini. Ada seorang narapidana. Keluar masuk penjara. Udah habis tanahnya diukur. Buat ngurusin dia di kepolisian. Ngurusin buat yang lain-lainnya.
Udah habis pokoknya. Terakhir kali dia di penjara, dia ketemu dengan Tuhan dalam persekutuan ibadah. Dia total bertobat 180 derajat. Dia sungguh-sungguh. Ketika dia dapat remisi bebas, dia pulang. Dia bilang sama orang tuanya, saya mau kerja. Ah, kamu dulu juga bilang mau kerja. Mana buktinya? Masuk lagi. Udah nggak percaya. Tapi hari itu dia betul-betul sungguh-sungguh. Dan apa yang terjadi? Ini daerah Cilegon. Dia melamar pekerjaan sana, pabrik kimia. Itu heran ya bisa lolos dari satpam, dari resepsionis, lolos semuanya. Dia bawa map, dia ketuk sebuah pintu. Tiba-tiba ada suara dalam, masuk. Dia pikir nih starisnya, nggak taunya bukan staris, dia juga nggak kenal siapa nih orang dari planet mana ini datang. Mau ngapain kamu? Mau melamar pekerjaan Pak? Ah, di sana ke HRD. Saya owner sini, kamu tahu nggak? Saya lagi sibuk nih, lagi siapin ini nih, acara nih, agenda nanti Pak SBY mau gunting pita nih zaman SBY. Oh, Bapak ownernya, kebetulan langsung saja ke Bapak. Udah lagi sibuk ini orang disuruh ke HRD, dia nggak mau, langsung ngomong dia, oke nggak apa-apa, kamu S3 luar negeri mana? Langsung digituin. S3 luar negeri mana? Karena saya punya investasi triliun di sini, bukannya ratusan miliar, triliun untuk membangun perusahaan ini. Saya butuh orang-orang hebat. Butuh orang-orang berkualitas. Saya bukan S3 Bapak. S2 mana berarti kamu? Saya bukan S2. Tambah panas ini. Kesel ini. Udah nggak ganggu, nggak sesuai harapan. Udah S1 di mana kamu? Saya bukan S1. Terus kamu mau apa? Lulusan apa? SMA. SMA di mana kamu? Udah nggak apa-apa, ntar ini bagian bersih-bersih bisa di sini. Enggak Pak. Terus kamu mau kerja apa? Kalau bisa sih manajer Pak. Wih. Tambah spanning nih. Tiba-tiba dia nangis. Itu hadirat Tuhan. Dia udah terbiasa, udah habitatnya di sana nyembah Tuhan. Bukan cuma setengah jam, 1 jam, tuh nyembah Tuhan. Wah luar biasa. Tiba-tiba hadirat Tuhan turun. Udah, kamu mau kerja manajer, kamu lulusan apa? Cuma SMP, saya kasih kesempatan kamu. Diangkat jadi manajer. Kok gak ada tepuk tangan? Taat dan bersyukur. Amin. Kriterianya harus S3. Minimal S2, tapi cuma SMP. Luar biasa Tuhan kita ya. Hebat Tuhan kita itu. Itulah perkenanan Tuhan. Itu yang disebut perkenanan Tuhan. Turun atas orang itu. Dan menjamah owner itu. Dan dia gak kalah sama S2, S3. Dia selalu mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Selalu menguntungkan perusahaan. Dan saya baru menangkap, ada sebuah podcast mengatakan begini, yang kepalanya pelontos. Tahu kan? Saya mah gak butuh sarjana, yang penting lu bisa kerja gak sama gue. Sekalipun lu cuma SMP, lu bisa kerja, gue pakai. Saya nangkep, yang dibutuhkan perusahaan hari ini, yang paling utama adalah skill. Nangkep, S2, S3, tapi kalau gak bisa kerja, buat apa? Tapi bukan berarti kita gak perlu sekolah, kita perlu sekolah. Yang mengerti kata amin. Tapi yang butuhkan hari-hari skill, kemampuan kita. Yang mengerti kata amin. Dan mungkin saya salah satu gembala nih saya nih. Yang gak bisa main gitar saya. Gak bisa nyanyi saya. Gak bisa main keyboard saya. Tapi kok saya bingung, terbingung-bingung saya sama Tuhan. Saya bisa diangkat jadi gembala sama Tuhan. Ini saya yang paling bingung saya sampai hari ini. Saya sampai hari ini masih mikir saya. Gak salah saya bisa jadi gembala. Enggak, yang lain mau pada pandai main gitar. Pandai main keyboard, waduh gelarnya MTH, DTH, gelarnya S3, saya cuma SS-an. Tapi puji nama Tuhan sampai hari ini, semua karena Tuhan. Amin, semua karena Tuhan. Saya memang pernah sekolah teologi ya. Satu angkatan saya itu jadi gembala, dihitung bisa dengan jari. Saya, teman saya di Pasar Kemis. Mana lagi ya? Ada satu lagi udah nggak jadi lagi selesai.
40 orang lebih, yang lulus cuma wisuda cuma 26 orang. Yang jadi gembala cuma 2 orang sampai hari ini. Dan sana pun sama, nggak bisa main gitar, nggak bisa nyanyi. Sama, nggak bisa main keyboard juga. Anak juga sama, cuma 1. Coba beda dia laki-laki. Haleluya. Amin. Yang pandai waktu di sekolah Alkitab, yang pandai nyanyi, pinter main musik, nggak jadi gembala sampai hari ini. Itu semua perkenanan Tuhan. Yang mengerti amin. Semua karena anugerah Tuhan. Saya tuh kadang-kadang suka minder. Kayak kemarin di Noan. Seharusnya kan gembala minimal bisa main gitar. Ini kita, Bu Rini mana pemain musiknya? Nggak tahu nih Pak Gem. Tadi sudah janji nih. Langsung. Ini saya kan jalan terus. Saroli telepon. Nggak ada yang angkat lagi nih anak nih. Dia tanya telepon saya. Saroli kesini pokoknya kamu. Nggak ada motor. Ya gimana mau lari, mau jalan kaki terserah lah. Diantar naik motor dia sama saudaranya. Nyampe juga dia. Ternyata nyampe udah selesai firman. Cuma buat ngangkat lagu habis firman aja. Ya nggak masalah. Yang penting ada musiknya. Baru saya shoot tuh. Ada musiknya. Puji nama Tuhan. Amin. Memang kita hari-hari ini harus selalu taat sama Tuhan. Saya percaya hanya orang-orang taat. Dia yang akan mewarisi negeri. Yang mengerti kata amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Yang keempat, kita lihat. Memecahkan atau membagikan. Kita lihat ayatnya. Yohanes pasal 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Perhatikan. Yesus membagi-bagikan kepada mereka yang apa? Yang duduk di situ. Saatnya dia nggak duduk, dia pergi. Entah dia kemana, nggak akan dapat jatah roti. Yang duduk yang dapat jatah ikan dan roti. Yang mengerti katakan amin. Kemarin saya lagi duduk di Cibentang, datang ikan buat saya. Amin. Amin. Biar nggak ketara, saya posting suruh anak saya, kasih pantai belakangnya, siap det. Ada yang tanya, Pak Gem itu ikan asli apa bohongan? Dalam hati dia, bohongan, ini asli. Mau bukti, saya lihat waktu dibakarnya, saya tuh udah matangnya. Oh iya bener asli. Itu di pantai mana Pak Gem? Hawaii, saya bilang gitu. Mau tahu aja mau di mana? Dan itu pantai bohongan. Haleluya. Langsung dibilang, Pak Gem kita ke Danau Toba yuk. Boleh-boleh aja kalau gratis. Siap saya. Siapin aja tiketnya, saya pasti berangkat. Ya kita nabung Pak Gem nih, bilang, oh haleluya. Nabungin nanti dulu lah. Bilang, kita masih banyak yang lain. Jadi kita hari-hari ini mulai belajar. Yesus kasih kepada murid dan diperintahkan apa? Bagikan. Ingat ya, Yesus memberkati kita untuk apa? Bukan dinikmati untuk diri kita sendiri. Tapi mulai bagikan. Mulai bagikan. Dan mulai bagikan. Yang mengatakan amin. Ketika mulai dibagikan dan sampai kenyang dan mereka juga makan para murid dan masih sisa berapa? 12 bakul. Ini kuncinya memulai membagikan. Seringkali kita enggan berbagi, tidak mau berbagi, semuanya fokus kepada diri kita sendiri, hanya untuk keluarga kita sendiri, padahal Tuhan perintahkan kita harus menjadi berkat. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Jujur aja, kalau kita dalam posisi, dalam keadaan kurang, berbagi itu kayaknya berat banget ya. Pasti berat. Karena apa? Hitungan matematika kita di jalan. Nggak pernah ada ayatnya ketika engkau kaya, engkau baru berbagi. Nggak ada. Tapi ketika kita dapat lakukan, apa yang bisa kita lakukan? Kita mulai berbagi. Yang mengatakan amin. Dan itu selalu kita lakukan. Dan kita lakukan nggak perlu terang-terangan. Ya diem-diem aja. Nggak ada yang tahu gitu kan. Tapi itulah Tuhan kita luar biasa. Kalau kita berbagi, membagikan, Tuhan pun akan selalu memberikannya kepada setiap kita semua.
Amin. Jangan kita tahan-tahan. Ada bagiannya orang-orang miskin di sana yang sudah Tuhan percayakan pada kita. Yang mengerti kata amin. Yang terakhir, yang kelima. Ada kelimpahan. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Tuhan itu tidak suka kalau kita ini menghambur-hamburkan yang nggak penting. Berkat itu pada akhirnya dikumpulkan. Nggak boleh ada yang terlewat, nggak boleh ada yang dibuang-buang begitu saja. Dikumpulkan. Dan luar biasa, masih sisa 12 bakul. Dan setelah itu untuk 12 murid. Amin. Mereka yang sudah bekerja, melakukan perintah Tuhan. Dan mereka akhirnya, udah nggak mikirin diri sendiri lagi. Dan akhirnya Tuhan kasih bonus buat mereka. 1 orang 1 bakul. Yang mengerti katakan amin. Jadi hari ini saya belajar. Kalau ada berkat itu, kita harus bisa memanage dengan baik. Bukan untuk poya-poya. Bukan untuk hura-hura. Yang mengerti katakan amin. Berapa banyak orang ketika dia punya berkat, dia hura-hura, dia pesta pora, terus begitu hidupnya. Ketika dia pensiun, udah habis semuanya. Yang mengerti kata amin. Kita harus pikirkan nih, misalkan anak kita 2, 3. Kita harus mulai pikirkan, saya SMA minimal anak saya itu S1 lah gitu. Jangan bapaknya SMA, anaknya SMP. Turun dong jadinya. Amin. Kalau bisa naik dong. Ya kan? Bapaknya SMA ya anaknya S1 lah begitu. Ya itu harus disiapkan semuanya. Tapi kalau saya sih jujur aja. Saya pengennya kalau punya anak tuh S1. Kalau anaknya 3, 4 belum tentu S1. Makanya 1 aja dah cukup. Biar S1. Oh iya kan? Kalau anak kedua, 3, waduh. Kita cuma hamba Tuhan. Ya kan? Saya pernah dengar orang 1 karung tuh beras 50 kilo cuma 1 minggu. Haleluya kata saya. Itu baru nasinya aja, berasnya aja. Belum lauknya, belum yang lain-lainnya. Haleluya, luar biasa saya bilang. Makanya ayo kita hari-hari berhikmatlah dikit. Ya memang kita kalau bersyukurlah kalau dapat keturunan. Tapi kalau bisa jangan banyak-banyak juga lah. Amin. Ini zamannya beda ini. Zaman dulu mungkin kebun bapak kita lebar. Kita bisa macul, bisa nyawah. Zaman sekarang kita harus berhikmat lah. Amin. Ya kalau kita udah mapan, udah baik, udah bagus. Dan memang masih bisa ya gak masalah mau nambah lagi. Yang penting amin. Ya kan. Jangan kita kita masih banyak berdoa, udah tahu udah nongol lagi, sentong lagi. Waduh repot begini kita. Yang mengatakan amin. Berhikmatlah dikit. Kita dikasih tanggung jawab sama Tuhan untuk mendidiknya, menyekolahkannya. Yang setuju kan amin. Jangan dijadikan liar. Amin. Minimal berhasil semuanya. Ayo kita harus memanage dengan baik. Ketika kita mendapatkan rezeki, mendapatkan berkat, kita harus bisa memanage dengan baik. Yang mengerti kata amin. Ada pos-pos yang harus kita persiapkan semuanya. Kita bangkit berdiri. Haleluya.